Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, yang pertama ini min 5 dikali 7. Ingat ya, minnya ini, negatifnya ini di angka 5-nya ini ya. Jadi negatifnya ini punyanya 5. Tahu? Jadi perkalian negatif dikali positif hasilnya berarti apa? Negatif, ya kan? Penjelasannya yang tadi, negatif dikali positif negatif, berarti min 5 kali 7 negatif 35. Kemudian yang nomor 2, negatif 6 dikali negatif 9. Nah, negatifnya ini punyanya 9. Negatif dikali negatif hasilnya nanti positif 54. Positif 54. Atau kita nggak perlu nulis positif lagi, 54. Nah, 54 seperti ini itu sebenarnya artinya juga positif 54, tapi udah disepakati kalau positif dalam posisi seperti ini tidak ditulis, kita langsung anggap 54 ini sebagai positif. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Negatif 9 kali 3 kali 5. Kita kerjakan dulu. Negatif 9 kali 3 itu kan negatif kali positif, berarti kan negatif 27, ya kan? Negatif 27 dikali 5. Nah, negatif dikali positif berarti hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? 27 kali 5. Nah, orek-orekannya kita tetap aja gini nggak apa-apa, 27 kali 5, tapi di sini langsung negatif ya. Kita kali, kalau ada yang masih bingung bisa WA Pak Yudit. 7 kali 5 di 35, ya kan? Nyimpan 3 di sini, 2 kali 5 10. Berarti kalau dijumlah hasilnya 13. Jadi hasilnya negatif 135. Seperti itu. Nomor 4, 6 dikali negatif 3. Berarti 6 dikali negatif 3 itu kan negatif 18, ya kan? Negatif 18, kemudian dikali lagi negatif 4. Ini tuh posisinya gini atau kayak gini tuh sama ya, artinya negatif 18 dikali negatif 4. Nah, kita pakai pembagian bersusun, perkalian bersusun maksudnya. 18 kali 4. Nah, negatif kali negatif nanti hasilnya mesti positif. Jadi 8 kali 4 berapa? 32 ya. 1 kali 4 4, nyimpen 3 ya. 4 tambah 3 7, berarti 72 positif. Yang sekarang 28 dibagi negatif 7, positif dibagi negatif, berarti hasilnya nanti negatif 4. Kemudian yang nomor 6, negatif 120 dibagi negatif 8, negatif dibagi negatif, nanti hasilnya pasti positif, ya kan? Pembagian bersusun 120 bagi 8, orek-oreknya di sini positif aja, tapi kita nanti langsung anggapnya hasilnya pasti positif. 12 bagi 8 1 ya, 1 kali 8 kan nggak lebih dari 12. 40 bagi 8 itu berapa? 40 bagi 8 5 kali 8 40. Hasilnya 0, berarti hasilnya di sini 15. Oke, seperti itu nomor 1 sampai 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita hapus dulu. Nomor 7 ya berarti ya. 7, 8, 9, 10. 7 sampai 10 dulu. Negatif 48 dibagi negatif 6 dibagi 2. Nah, karena posisinya seperti ini, kita kerjakan dulu yang kirinya dulu ya. Negatif 48 dibagi negatif 6. Negatif 48 bagi negatif 6 itu berapa? Negatif kali negatif berarti hasilnya positif. Positif 8. Positif 8 baru dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Oh iya, Pak Yudit masih tetap ngomong, kalau misal ada yang masih nggak hafal pembagian 10, itu nanti bisa WA Pak Yudit. Pak Yudit akan jelasin lagi. Oke, sekarang yang ini 144 dibagi negatif 12 dibagi 3. Nah, tapi ini ada dalam kurung. Ingat ya, yang dikerjakan yang dalam kurungnya dulu ya. Tadi kan yang paling utama kan yang dalam kurungnya dulu. Berarti kita kerjakan dulu yang negatif 12 dibagi 3.
Negatif 12 dibagi 3 berarti negatif bagi positif kan hasilnya nanti negatif, iya kan? Jadi 144 dibagi ini hasilnya berapa? Hasilnya kan negatif 4 yang ini, ya kan? Yang ini. Jadi 144 dibagi negatif 4. Nah, bagaimana caranya? 144 dibagi 4. Seperti itu ya. Berapa? Negatif bagi 14 bagi 4 3. 3 kali 4 12. 24 bagi 4 6. Berarti hasilnya karena ini positif bagi negatif, hasilnya negatif 36. Diorek-orekan tetap positif semua nggak apa-apa, tapi kita harus ingat positif bagi negatif hasilnya negatif. Nomor 9, tentukan hasil dari 17 dikurangi 3 dikali negatif 8. Nah, kalau kayak gini, yang dikerjakan yang mana? Yang perkaliannya dulu ya. Ingat ya, perkaliannya dulu ya. Nah, kita mikirnya ada berbagai macam. Negatif 3-nya. Ini kalian bisa mengalihkan senegatif-negatifnya ini atau semin-minnya ini. Misal cara berpikir satu ya, cara berpikir satu. Cara satu. Kalau Pak Yudhiti biasanya ngalinya sekalian minnya. Jadi min 3 dikali min 8. Jadi sekalian minnya ini ya, dikali min 8. Negatif 3 kali negatif 8 kan jadi positif berapa? Kan ini 17, tulis dulu 17. Negatif 3 kali negatif 8 berarti positif 24, ya kan? Kemudian baru 17 tambah 24. 7 tambah 4 11, simpan 41. Ya kan, seperti ini kan? Atau kita ada yang mikirnya 3-nya dulu. Atau cara 2 itu ada yang mikirnya 3-nya dulu. Jadi 3-nya negatifnya nanti. Jadi 3 dikali negatif 8-nya dulu juga boleh. Tapi harus ada min-nya ini jangan hilang. Jadi 3 kali negatif 8 kan positif kali negatif kan negatif 24, ya kan? Nah, tapi nanti ketambahan min lagi. Yang kemarin pertemuan kemarin kita sudah bahas, kurangi ketemu min, jadi kan jadi plus. Nah, sama kan? 17 tambah 24 juga sama dengan 41. Seperti itu. Bisa ya? Kemudian nomor 10. Nah, ini kita identifikasikan dulu yang dikerjakan yang mana. Yang dikerjakan yang bagi dulu ya, dan yang kali. Ini kali, ini bagi. Negatif 24 dibagi 6. Negatif 24 dibagi 6 itu berapa? Negatif 4, ya kan? Kan negatif dikali positif. Dibagi positif, berarti kan hasilnya negatif. Negatif 4 dikurangi. Nah, ini negatif 2 dikali 5. Ini tak kasih kurungnya ya. Negatif 4-nya itu sebelah sini ya. Berarti kan negatif 2 dikali 5 kan berarti negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif 10. Nah, ini min 4, min jadi tambah 10 sama dengan min 4 tambah 10 positif 6. Nah, ketelitiannya sangat ditentukan ya. Sangat berpengaruh besar telitinya. Oke, kita hapus dulu ke soal berikutnya. Nomor 11. Nomor 11 seperti ini soalnya. Nah, kita harus teliti banget. Kayak gini tuh yang penting intinya teliti. Nah, ini ada kurungnya lagi, tapi kita kerjakan dulu berarti yang sebelah kurungnya ini. 11 dikurangi 19, 11 kurangi 19 berapa? Ini tak tulis ya, negatif 96. Ini bagi ya, dibagi, ini kurung lagi. 11 dikurangi 19 itu berarti negatif berapa? Negatif 8. Negatif 8 dikali berapa ini? Negatif 7 tambah 3 itu dikali 6, ya kan? Negatif 7 tambah kurungnya gini ya.
Nah, kita kerjakan dulu yang kalinya dulu. Negatif 8 dikali 6. Negatif 8 dikali 6 itu berapa? Negatif 8 dikali 6 itu berarti negatif kali positif negatif. Negatif berapa berarti? Negatif 48. Nah, negatif bagi negatif berarti hasilnya berapa? Positif. Positif berapa ini? Positif 2. Sekarang yang nomor 12. Nah, ini perlu ketelitian super. Kita kerjakan. Ini kurung 4 tambah negatif 9. Min jadi plus ya. Plus 3. Bisa ya? Ini ada min. Nah, ini langsung kerjakan ya Pak Edi, langsung kerjakan ini ya. Min 5 tambah 7 itu kan berarti plus 2. Plus 2. Terus ada min 8. Ya kan? 4 ditambah min 9 berarti kan berapa? Ini tambah ini kan berarti negatif 5, ya kan? Negatif 5 ditambah 3. Ini masih min. 2 tambah min 8 berarti min 6. Berarti negatif 5 tambah 3 negatif 2. Negatif 2 min lagi 6. Hasilnya berarti negatif 2 ditambah 6. Hasilnya positif 4. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, nomor 13. William membagikan 48 kg gula kepada beberapa orang. Jika tiap orang mendapat 4 kg gula, maka tentukan berapa banyak orang yang menerima gula. Langsung gampang banget ya, 48 dibagi 4. 48 bagi 4, gitu aja. Kan namanya dibagi. Adanya 48 kilo, masing-masing orang dapatnya 4 kilo. Berarti berapa ini? Kita orek-orek kalau yang bisa. Bagian bersusun 1, 4, 0 ya. Turun 8 berarti 2 kali 4 8. 0. Berarti 48 bagi 4 12. Oke, sekarang yang nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini nomor 14. Ini kemarin sudah ya sebenarnya, tapi edit terangin lagi. Suatu permainan jika menang mendapat nilai 3, jika kalah mendapat min 2, jika seri mendapat nilai min 1. Suatu regu bermain 47 kali, 21 kali menang, 3 kali seri, dan sisanya memperoleh kekalahan. Nah, gimana ini caranya? Kan suatu regu bermain 47 kali, menangnya 21, ya kan? Kita kasih skor menangnya dulu, skor menang. Skor menangnya berapa? Kan menang 21, setiap menang dikali 3, jadi 21 kali 3 berapa ini? 3, 2 kali 3 6, ya kan? Nah, sekarang skor seri, ini kan seri, ya kan? Seri dulu boleh, skor seri. Skor serinya dia seri 3 kali, ya kan? Berarti setiap seri mendapat poin min 1, berarti 3 dikali negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, sekarang sisanya kalah, padahal dari 47 kali menangnya 21 kali, serinya 3 kali. Kan ini kan berarti sisanya berapa? Berapa kali dia kalahnya? Kan 21 tambah 3 dulu kan 24, ya kan? 24. Berarti kalahnya berapa kali kalahnya? Kan ini kan belum disebutin. Jadi 47 dikurangi 24. 24 itu gabungan antara yang menang dan seri. 47 dikurangi 24 berarti 7 kurangi 4 kan 3, berarti 23. Berarti dia kalahnya sebanyak 23 kali dikali min 2. Ini skor kalah. Skor kalah 23 dikali min 2 berarti negatif berapa? 46. Nah, berarti
nilainya berapa semuanya, di total aja. Jadi 63 ini nilai akhir ya, nilai akhirnya berapa? 63 dikurangi 3 dikurangi 46. 60 dikurangi 46 berapa? Orek dulu di semana ya. 60 dikurangi 46 5 kurangi 41 14. Nah, jadi hasilnya dia dapat skornya 14. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Suhu suatu makanan 20 derajat Celcius. Agar dingin, makanan tersebut dimasukkan ke dalam freezer setiap 3 menit. Suhu makanan tersebut turun 2 derajat. Berapakah suhu makanan tersebut setelah 30 menit? Nah, ini harus pakai logika dan memahami maksudnya. Kan suhu makanan 20 derajat Celcius, ya kan? Pak Yudi jelasin cara bodohnya dulu ya. 20 derajat Celcius itu suhu makanan. Kan setiap 3 menit, ya kan? Setiap 3 menit itu kan turun 2 derajat. Jadi 20 derajat. Kalau mau pakai cara nalar ya seperti ini. Terus setiap 3 menit berikutnya 3 menit jadi berapa? 18. Kemudian lagi 3 menit berikutnya jadi berapa? Turun lagi 16. 3 menit berikutnya turun 14. Terus turun berapa? 12. Turun 10 sampai 10 kali ya. 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit. Ini udah sampai berapa? 3 kali 5 15 10. Terus kemudian turun lagi, tak taruh samping aja ya. 3 menit berikutnya jadi 8. Terus 3 menit berikutnya jadi 6. 3 menit berikutnya jadi 4. 3 menit berikutnya ini enggak cukup tak taruh sini ya. 3 menit berikutnya jadi 4. Harusnya ke bawah terus aja biar bagus rapi. Ini udah berapa menit nih? 3 kali 2 ke 4 2 ke lagi 3 menit berikutnya jadi 2 derajat. 3 menit berikutnya jadi 0, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi suhu akhirnya nanti 0 derajat setelah 30 menit. Nah, kalau mau pengen cara yang lebih pro seperti ini caranya. Kan udah itu. Jadi kalau kita sudah bisa memahami maksudnya, jadi nanti 20 derajat nanti dikurangi berapa? 20 derajat nanti dikurangi. Nah, kan dia setiap 30 menit, setiap 3 menit turun 2 derajat kan? Iya kan? Nah, setiap 2 menit kan turun 2 derajat. Berarti kan 30 bagi 3 dulu, ya kan? 30 bagi 3 ini dikurangi karena turun. 30 dibagi 3 kemudian dikali 2. Karena jadi dia turunnya itu sebanyak 10 kali. Dan setiap 10 kali dia turun 2 derajat. Jadi 20 derajat. Ini enggak usah pakai derajat dulu. Jadi 10 kali 2 20 kurangi 20 0. Ada juga yang mungkin mikirnya karena dia turun berarti negatif, itu juga boleh. Jadi misal awalnya kan 20 derajat, ya kan? Ininya tambah, sama aja sebenarnya. Tambah ini pakai kurung. Nah, tambah berapa? Nah, tadi 30 bagi 3. Itu kan untuk menunjukkan berapa kali dia turun. Dia turunnya kan 10 kali. Nah, karena dia turun berarti negatifnya ditaruh sini juga boleh. Jadi 20 derajat tambah 30 bagi 3 kan 10 kali min 2. Berarti 20 derajat tambah 10 kali min 2 itu min 20. Berarti hasilnya
permukaan 0 derajat Celcius. 0 derajat ya. Nah, oke, pembahasannya sudah selesai. Untuk pembahasan berikutnya atau masih bingung bisa WA Pak Yudi. Jawabannya 0 derajat ya. Ini 0 nih, ini 0 nih, 0. Ini 0 ya. Oke, Tuhan memberkati.